Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Asafadila dari Prodi Hukum Keluarga Lokal 3 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau biasa disingkat dengan LPKS untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Peradilan Anak, dosen pengampu Dr. Haja Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS tadi itu adalah sebuah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak dan berawal dari anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu pelaku, saksi, ataupun korban tindak pidana berdasarkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan yang mempertimbangkan latar belakang serta keadaan sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Pembimbing kemasyarakatan ini merekomendasikan anak-anak yang berhadapan dengan hukum tadi untuk ditempatkan di LPKS karena di LPKS tersebut akan diberikan pendidikan dan pelatihan yang dapat berguna bagi masa depan si anak tadi. Nah, karena pembimbing kemasyarakatan tadi melihat bahwasanya anak yang berhadapan dengan hukum ketika ditempatkan di LPKS akan lebih baik ketimbang mereka dikembalikan oleh orang tua mereka. Ketika mereka dikembalikan oleh orang tua mereka, itu tidak bisa menjamin bahwa mereka akan bisa menjadi lebih baik gitu, karena bisa saja keadaan sosial dan lingkungan sekitar mereka itu akan mempengaruhi jiwa sang anak. Maka dari itu, pembimbing kemasyarakatan lebih merekomendasikan anak yang berhadapan dengan hukum itu ditaruh atau ditempatkan di LPKS. Seperti halnya contoh kasus yang saya dapatkan, ada seorang anak SD pelajar yang meninggal dunia yang diduga berkelahi dengan temannya di halaman SD. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Cincantayan, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, sesuai amanat undang-undang, Polres Sukabumi membentuk tim yang melibatkan sejumlah unsur, yang diantaranya ada penyidik, Badan Pemasyarakatan, Dinas Sosial, Komisi Perlindungan Anak, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan hasil kesepakatan tim tadi memutuskan untuk menggunakan pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana penggunaan pasal 21 ini dikarenakan usia terduga pelaku di bawah 12 tahun. Dalam pasal 21, jika anak yang diduga berbuat tindak pidana, maka tim wajib untuk mengambil keputusan. Dan keputusannya itu ada dua pilihan. Yang pertama, dikembalikan oleh orang tua anak tersebut, dan yang kedua, mengikutsertakan anak tersebut dalam program pembinaan, pendidikan, dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS paling lama 6 bulan. Dan tim penyidik dan lain sebagainya tadi memilih opsi yang kedua, yaitu anak tersebut akan diikutsertakan di LPKS yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Jadi anak yang berada di LPKS atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tadi bukan hanya mendapatkan pendidikan biasa atau pendidikan pelajaran sekolah saja, tetapi banyak jenis pembinaan yang dilakukan di sana. Salah satunya yang pertama, pendidikan mental dan spiritual yang meliputi kesadaran berbangsa dan bernegara serta pembekalan terhadap agamanya masing-masing. Lalu yang kedua, ada pembinaan jasmani, yang mana ini meliputi olahraga untuk kesehatan badan mereka. Lalu yang terakhir yaitu keterampilan dan bimbingan kerja yang meliputi pelatihan pembuatan barang, warga binaan yang bisa mengoperasikan komputer, dimanfaatkan untuk bekerja, membantu petugas, dan lain-lain. Berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa bisa saja perlakuannya itu lebih kasar ataupun lebih garas. Nah, sedangkan untuk anak-anak itu perlakuannya itu pasti akan lebih lembut ketimbang orang dewasa. Nah, kalau anak-anak itu lebih banyak disuguhkan pendidikan-pendidikan seperti pendidikan ya seperti tadi, ada agama, jasmani, ataupun pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan keterampilan mereka. Mungkin
Ini saja yang dapat saya jelaskan terkait lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mungkin sebelum saya tutup, saya ingin menginfokan kepada teman-teman semua yang mungkin baru aja lulus tahun ini dari SMA untuk bisa bergabung kuliah di UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, karena UIN sih lagi membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin berkuliah di kampus Islam tetapi modern, bisa banget untuk bergabung di UINSI Samarinda. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.